Selamat sore Sobat Tani, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dupon lanat. Kali ini yang kita bahas ialah apa saja kegunaan dan kandungan dari dupon lanat, fungsinya bagaimana, kemudian untuk perbedaan dari lanat yang biru dan merah ini apa saja. Kita bahas langsung saja sekarang. Kalau dari segi kemasan, kita lihat untuk perbedaan sangat mencolok sekali ya. Kalau yang ini dupon lanat 25 WP, dia berwarna merah. Kalau yang 40 SP, dia berwarna biru muda. Untuk baliknya mirip lah. Nah, nanti akan kita bahas kilas. Untuk kemasan, kita coba baca dulu. Dupon lanat 25 WV, insektisida sistemik, racun kontak dan lambung yang berbentuk bubuk warna hijau yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kacang hijau, kacang tanah, kakao, kacang kedelai, kubis, kapas, tebu, teh, tembakau, dan juga tomat. Ini untuk pengendalian hama-hamanya pada beberapa tanaman seperti ini, bisa dibaca sendiri. Ini untuk dupon lanat yang merah 25 WP. Sedangkan untuk yang 40 SP, saya menemukan kemasan yang besar, ini cukup enak dibaca. Bahan aktif metomil 40%. Kalau ini tadi 25 WP, metomilnya 25%. Kita baca dulu. Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung berwarna biru muda yang dapat dilarutkan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kacang kedelai, kacang panjang, cabai, jeruk, kubis, tembakau, bawang putih, tomat, kacang hijau, dan teh. Jadi untuk pengendalian beberapa tanaman memang agak berbeda ya, agak berbeda. Kalau di sini cabai berarti rekomen pakai yang biru, teh, kemudian kacang hijau. Sedangkan untuk bawang merah sama-sama bisa, kacang kedelai juga masuk, kedua-duanya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di kemasan baliknya ya. Kita lihat kemasan baliknya. Ini lebih spesifik lagi ya tentang beberapa tanaman yang dapat untuk diaplikasikan pada salah satu dari kedua produk ini. Untuk yang merah, bawang, kacang hijau, kacang tanah, kakao ini, kemudian bawang merah, bawang putih. Untuk biru, jeruk, kacang panjang ini. Jadi memang ada perbedaan untuk tanaman-tanaman yang dapat diatasi hamanya. Kemudian untuk setiap tanaman ini mempunyai perbedaan dengan kandungan yang harus diberikan. Ini berbeda-beda, jadi tidak akan saya terangkan satu persatu lah, bisa dibaca sendiri. Ini jadi berbeda-beda ya. Untuk penghisap daun contoh itu 0,5 sampai 1 gram per liter. Penggerek buah untuk tanaman tomat 2 sampai 4 gram per liter. Perusak daun, ulat geraya itu sama 1 sampai 2 gram per liter. Sekarang kita coba untuk menjelaskan secara detail dupon lanat 40 SP dan dupon lanat 25 WP. Dan perlu Sobat Tani ketahui bahwasanya untuk yang merah itu bertulisan WP, untuk yang biru SP. WP sendiri ialah formulasi berbentuk tepung dengan ukuran partikel sangat kecil yang mengandung bahan aktif yang cukup tinggi. Sedangkan ketika
kita menggunakannya untuk dicampur dengan air akan membentuk suspensi atau partikel padat yang tidak larut langsung dengan air. Bahkan dia akan tersebar dalam fase cair. Otomatis akan memberikan dampak bahwasanya ketika pencampuran DuPont lanat merah ini diusahakan dengan pengadukan yang cukup sampai benar-benar merata, karena ketika dicampur dengan air dia tidak akan langsung tercampur dengan air, bahkan dia akan partikelnya itu akan menyebar. Jadi untuk menyebarkannya itu diusahakan mengaduknya serata mungkin, agak lebih lama supaya agar benar-benar rata. Kemudian kalau untuk DuPont lanat 40 SP ialah formulasi berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen, atau kalau bahasa kita yang lebih enak itu dapat menyatu dengan air secara merata, tidak seperti WP. Kalau WP itu butuh pengaduan karena bentuknya nanti akan partikel kecil sekali agar bisa merata, tapi kalau SP dia sudah berbentuk tepung dan akan larut secara merata pada air. Itu untuk perbedaan serbuknya ya, untuk perbedaan serbuknya. Kemudian bahan aktif tidak bisa dipungkiri, kalau namanya saja lanat 25 WP, tulisannya itu 25% metomil, kalau ini 40% metomil. Jadi kandungannya otomatis berbeda. Kandungan yang terjadi ini akan lebih sedikit kalau dibandingkan dengan yang biru. Untuk bahan aktifnya dapat mengendalikan hama pada tanaman yang telah tertulis di kemasan. Jadi bisa dibaca sendiri lagi ya. Kemudian untuk DuPont lanat sendiri ini sudah hadir sejak 1978. Jadi kebanyakan petani itu sudah sangat tidak asing lagi untuk merek DuPont lanat ini. Untuk keunggulan DuPont lanat, jadi semuanya ini kendalinya cukup luas, dapat mengendalikan hama dari ordo mulai dari Lepidoptera, Hemiptera, dan juga Thysanoptera. Kalau Thysanoptera itu seperti trip, kalau Lepidoptera itu seperti kupu-kupu ngengat, kalau Hemiptera itu kepik. Jadi banyak yang dapat diatasi oleh produk dari DuPont lanat ini. Dan juga ampuh mengendalikan di segala stadia serangga, mulai dari telur, larva hingga serangga hama dewasa mampu teratasi oleh kedua produk ini. Jadi cukup hebat, bukan cuma hama yang berbentuk serangga saja, bukan berbentuk yang sudah dewasa saja, bahkan telur-telurnya pun akan tersikat jika menggunakan DuPont lanat ini. Kemudian untuk insektisida racun kontak dan lambung, kalau ini bertulisan seperti itu ya. Kalau yang merah ini ada kata sistemik. Kalau kita berbicara masalah sistemik, berarti cara kerjanya dia tidak langsung, melainkan akan bertahap. Nah, kalau kita berbicaranya sistemik kemudian racun kontak dan lambung, berarti kalau kita mengacunya pada racun kontak, dia akan sekali semprot akan langsung memberikan efek ke hama. Untuk yang racun lambung, efeknya akan terjadi ketika si hama tersebut memakan tumbuhan itu. Ketika makan tumbuhan, tumbuhannya sudah teraliri oleh insektisida, maka ketika sudah dicerna pada lambung, dia akan memberikan efek kematian pada si serangga tersebut. Serta keunggulan dari DuPont lanat yang tidak kalah menarik ialah dia punya efek knockdown, yaitu setelah hama terkena partikel insektisida diharapkan mati setelah
kisaran 24 jam. Karena saya pernah membuktikan sendiri ya pakai yang merah ini untuk menyemprot, tapi sayangnya tidak saya videokan karena di sawah, karena ya posisinya itu berlumpur, nanti kalau bawa HP juga, tapi beresiko. Kalau bawa HP juga beresiko, tapi untuk kedepannya mungkin ketika waktu luang akan saya videokan lah ketika penyemprotan. Saya pernah menemukan bahwasanya ketika saya menyemprot hama ulat itu ketika satu kali semprot, kemudian saya kembali untuk mengisi ulang, ternyata setelah saya lihat efek setelah penyemprotan tadi mungkin sekitar 5 atau sampai 10 menit ya, ternyata ular itu perutnya sudah terbelah. Jadi istilahnya bledos, perutnya itu terbelah, cairan di dalam itu sudah keluar. Jadi itu efek yang terjadi pada racun kontak di sini. Kalau racun lambung berarti efeknya dia harus memakan dulu. Kemudian ketika dicerna di lambung, dia akan memberikan efek pada suatu hama. Kemudian dapat mengendalikan hama atau serangga dalam waktu kisaran 15 menit seperti yang saya jelaskan tadi, dengan dosis yang rekomendasi untuk kebanyakan itu berjumlah sekitar 1,5 sampai 3 rekomendasinya ya. Rekomendasinya 1,5 sampai 3 gram per liter yang diaplikasikan 5 kali per musim tanam. Jadi translokasi jika disimpulkan bahwasanya kalau sistemik itu masuk ke jaringan tanaman. Ketika kita semprot masuk ke jaringan tanaman, ketika sudah masuk ke jaringan tanaman, maka ketika serangga atau hamanya akan memakan, ketika sudah memakan dia akan mati. Kemudian kalau untuk yang kontak, translokasinya otomatis pada tubuh serangga langsung jika terkena. Jadi ini mempunyai 2 hal, bahkan 3 hal ya, yang sangat bagus sekali. Ketika serangga memang tidak terkena spray, dia akan tetap terkena racun dengan sistem sistemik ketika jaringan tanaman sudah menyerap dari kandungan insektisida ini. Ketika dia memakan, kalau ini kandungannya ialah racun lambung, ini juga sistemik juga. Kemudian ketika dia makan di lambung, otomatis hama tersebut juga akan mati karena translokasinya di lambung ketika saat dia memakan. Untuk kemasan belakang di sini selain tertera petunjuk penggunaan, di sini juga tertera peringatan bahaya dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Makanya diusahakan ketika melakukan spray, sobat tani menggunakan masker karena tenggorokan, hidung dapat juga teriritasi. Mata juga kebiasaan kalau pakai kacamata jarang ya. Jadi posisinya saja yang dirubah. Kita menggunakan spray yang mengikuti arus angin. Jadi nanti spray kita tidak akan terhembus oleh angin sampai mengenai kita. Kalau kulit ya berarti ini penggunaannya kita hati-hati karena kita jarang menggunakan sarung tangan. Kebanyakan kita ya yang sering dilakukan ialah cuma menggunakan masker saja. Jadi hati-hati karena ini punya efek racun kontak yang dapat mengiritasi pada kulit, apalagi mata. Jadi usahakan untuk kita mengikuti arus angin. Kalau berlawanan nanti anginnya berhembus ke spray dapat mengenai kita, itu bahaya. Kemudian petunjuk keamanan, simpanlah di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak.
pada waktu menggunakan ini jangan makan, minum atau merokok. Jadi ketika waktu sudah menyentuh dari dupon lanat ini, usahakan tangan kita jangan makan dulu, minum dulu, ataupun merokok. Apalagi merokok, kalau merokok saat spray ini agak terlalu bahaya ya, karena dulu saya pernah spray tanpa masker padahal tidak merokok, itu pun dapat menyebabkan pusing. Saya pusing gitu, langsung pulang saya karena kepusingan. Kalau apalagi merokok, kalau makan minum karena mungkin ya, mulut kita terkena spray, itu bahaya. Nanti terkena hembusan angin, spraynya ada di kulit, itu bahaya. Jadi kita harus meminimalisir dengan ketika sudah melakukan spray, kita cuci muka, kita basuh tangan pakai sabun. Setelah itu kita bisa untuk makan dan minum. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Ini juga untuk yang kemasan merah itu juga ada, tapi tidak terlalu detail seperti kemasan yang biru. Kemudian gejala dini keracunan, badan lemah, pusing. Saya pernah merasakan ini, lemah kemudian pusing karena spray. Waktu itu jamnya angin sudah berhembus agak kencang, jadi masuk ke hidung juga, banyak yang terhirup, itu langsung pusing. Mata pedih, perut mual. Petunjuk pertolongan pertama: tanggalkan pakaian yang terkena anestesi dan lain-lain. Perawatan oleh dokter. Itu untuk kemasan belakang. Ini lebih detail daripada kemasan yang merah. Kalau kemasan yang merah hanya untuk perawatan dokter dan petunjuk penggunaan. Produksi dari Dupont. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kedua produk ini ialah insektisida yang cukup bermanfaat sekali untuk sobat tani, di mana penerapannya cukup simple dan berdaya kendali yang cukup luas, dan juga ampuh sekali mengendalikan stadia di segala hama, mulai dari dewasa, larva, maupun dari sisi saat hama masih berupa telur. Dan juga ketika saat spraynya mungkin tidak mampu untuk menyentuh pada suatu hama, itu mampu diserap oleh tanaman sehingga akan memberikan efek sistemik. Ketika memang sudah mengenai hama, itu akan bersifat langsung kontak. Jadi sangat menguntungkan ya, kalau ketika kita mungkin pas tidak mengenainya karena kurang merata, ini efeknya cukup bagus. Kemudian kalau ditinjau dari kandungan lebih tinggi untuk yang biru. Jadi silahkan sobat tani dapat mengaplikasikan dan menggunakan secara bijak. Yang lebih utama, jangan lupa ketika menggunakan dupon lanat ini dengan spray menggunakan masker. Begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini tentang fungsi dan juga kegunaan dan juga perbedaan dari kedua produk ini. Sedangkan untuk pengaplikasian dan dosis, ketika sobat tani membeli produk, di belakangnya sudah tertera kandungan yang harus diberikan per liternya berapa. Baik, itu saja sobat tani yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang Dupont lanat dari yang berwarna biru dan juga berwarna merah. Jika ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan maupun kritik dan juga saran, silahkan bisa komen di bawah. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.